Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abdu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu judul tausiah, yaitu membentuk keluarga sakinah. Judul ini kami angkat mengingat perkembangan zaman hari ini, dan ada filem yang beredar, suami-suami takut pada isteri, dan banyak lagi sifat-sifat para isteri hari ini sudah melampau daripada ketentuan Allah SWT. Ini tak lepas daripada kesalahan kita sebagai suami. Kenapa? Kita membiarkan dia, tidak mendidik dia. Ayat ini kami angkat dalam tema ini, di antaranya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya atau kekuasaan Allah, dialah menciptakan isterimu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan dalam satu hadis, wanita ini diciptakan Allah daripada tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling atas. Bentuk tulang rusuk ini adalah yang paling atas, ini keras dan bengkok. Kalau kita mengeraskan dia, meluruskan dia, dia akan patah. Kalau kita biar dia tetap bengkok. Inilah kewajiban seorang suami, bagaimana mendapatkan istri yang soleh ini, sehingga rumah mereka menjadi rumah mereka mawaddatan wa rahmah, akan timbul kasih sayang sama mereka ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi menganjurkan triknya ni. Pertama, senantiasalah seorang suami ini menyuruh istrinya untuk mengerjakan solat. Sebagaimana diperintahkan Allah, wa'mur alaka bis solat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa tadi. Ini perintah Allah. Menyuruh keluarga kita, menyuruh tetangga kita, menyuruh anak-anak didik kita, kawan-kawan kita untuk menegakkan solat. Ini perintah Allah, jangan diabaikan. Ini perintah Allah yang harus kita laksanakan di mana saja kita berada dan setiap saat bagaimanapun. Kemudian apabila kita mampu melaksanakan melaksanakan ajaran kepada istri-istri kita dan anak-anak kita, keluarga kita, melaksanakan solat secara berjemaah di mana azan diazankan, ini suatu rahmat akan Allah turun dalam keluarga kita. Keluarga kita ini akan mendapat rasa ketentraman dalam rumah tangganya, akan nikmat nyaman dalam rumah tangganya. Kenapa? Sebab Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini solat itu mampu mencegah keji dan mungkar. Kalau kita larikan ayat ini kepada kehidupan kita hari ini, berapa banyak hari ini kejahatan-kejahatan telah terjadi di tengah masyarakat kita, bermacam-macam model dan berapa macam modusnya. Itu semuanya adalah dari kelengan kita untuk menegakkan solat. Terutama isteri-isteri kita ni harus kita perintahkan dia. Apabila isteri-isteri kita ni mampu dia melaksanakan solat sesuai dengan kehendak Allah dan cara Nabi SAW, maka isteri kita ni akan dipindahkan Allah keadaannya dari isteri-isteri yang biasa menjadi isteri yang solehah. Nabi SAW mengatakan, isteri yang soleh ni, kata Nabi, iza salat imratul khamsah, apabila jaga solat yang 5 ni. Kemudian wasama syahraha, jaga puasa pada bulannya. Kemudian wahafaz farjaha, dia jagakan kehormatannya. Wasan zaujaha, dia akan patuh kepada isterinya. Dikatakan qila laha udkhulil jannata min ayyabil jannati syi'ta. Dikatakan kepada isteri, masuklah kamu ke dalam surga sebagaimana di mana pintu surga yang kamu sukai. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah bentuk isteri-isteri soleh disebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Tapi berapa banyak hari ini keadaan isteri-isteri kita sudah menyalah di kodratnya. Di antaranya adalah dikatakan Nabi SAW, wallazi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atuhu ila firashihi. Tidak ada bagi seorang suami apabila dia mengajak istrinya ke tempat tidurnya. Ini bahasa Nabi yang paling halus, mengajak ke tempat tidurnya. Kadang-kadang kami para suami ini pun mengajak isteri ini bukan main tarik tangan,
ayo tidur, itu tidak ada. Kalau ada suami-suami macam itu kelompok suami Portugal, Persatuan Orang Tua Gatal. Itu dalam istilah saya. Kami ngajar pakai diplomasi, kadang-kadang sedang nonton TV berdua, dia jam 9. Suami nanya jam, dek, dah jam berapa nih? Apa jawab isteri? Butuh ke darah mata di kobang. Tengoklah di dinding tu jam berapa. Bukan jam itu. Isteri mengerti akan kehendak suaminya. Kalau sudah begitu modelnya, itu dah ngajak tidur itu. Tapi isterinya ni bangkang pula, bandel pula. Macam budak gila depan TV ni. Habis satu judul ke judul yang lain. Akhirnya suaminya apa? Ngambil tindakan. Masuk dalam kamar, banting pintu. Banting pintu. Itu kalau bahasa Melayu, kalau pintu terbanting itu macam itu dah tak ada mood lagi tu. Tak ada kisah lagi bahasa Melayunya. Dah 15 minit setelah itu dengan berita di dalam kamar ni. Bunyi. Isterinya panggil anak. No, ngapa mak? Tengok bapak dia kata dah game dah. So tengok bapaknya. Begitu tengok si No ni, bapak dah ngelungker dah mak. Habis acara di TV tak ada lagi, mati pelan-pelan TV ni. Berjalan berjingkit kakinya. Masuk kamar, buka pintu pelan, tutup pintu pun pelan. Setelah dia tengok suaminya bunyi, apa katanya? Tidur ni kata. Dia ambil bantal guling 2 biji, dipikir sempadan dari kutub utara sampai kutub selatan. Begitu dia merebahkan kepala, apa doanya? Doa yang diajar dia kawan-kawannya. Bunyi singkat aja. Kalau diajar Nabi, doa ni dibacanya Bismillahirrahmanirrahim kan, tapi diajar kawannya enggak. Begitu merebahkan kepalanya apa? Aman. Aman? Jangan bilang aman. Kalau isteri ngajak tidur tu jangan bilang aman. Cepat-cepatlah pergi. Kalau tidak mau tidur, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fataba alaihi ila kana allazi fis samai sakhita 'alaiha hatta yarda anha. Maka dia enggan untuk melayani suaminya tidur. Pergilah suami tidur dengan rasa yang jengkel. Maka Allah SWT melaknat isteri itu sampai pagi, sampai suaminya meredonya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, boleh kita lihat dari ini bermacam-macam penyakit dideritakan oleh isteri kita ini. Kadang salah kita itu. Apa salah kita? Terlalu sering mengajak dia tidur. Tak tahu beliau ni penat, capek nak betul, kejap ngajak tidur. Akhirnya nantang isteri tadi. Nantang dia. Tapi kalau dia tak penat, tak capek, diajak suami dia tak mau, solusi yang lain bagi ibu ni ada. Gampang aja. Cari teman satu orang lagi untuk suami kita. Mau gitu bu? Mau gitu? Ini pasti jawab tak mau ni. Apa sebab? Kalau tak mau ya apa kehendak suami? Ya layan, jangan macam-macam. Macam-macam. Hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Pentingnya kita memperhatikan hal ini dalam kehidupan kita. Dan ini juga satu sebab menjadi suami ini jadi bandel ya. Kenapa suami tak betah di rumah? Apa sebab? Begitu diajak oleh suaminya, macam-macam alasannya. Encok lah, rematik lah, penatnya. Akhirnya suaminya cari jalan keluar. Pergi jajan di tempat-tempat yang tidak steril itu. Balik dari situ, buat penyakit. Isterinya rajin wirid di masjid, jilbabnya lingkup, tak tahu kena penyakit sifilis isterinya. Ini kesalahan para suami. Ya hadirin yang dirahmati Allah.